Hai, sadar gak? Bagi kita yang mungkin di usia 20-an, banyak dari kita merasa seolah-olah kudu semuanya terencana dengan rapi. Misal, karir yang sukses, hubungan yang stabil, dan tujuan hidup sing jelas. Namun, seringkali yang kita rasakan malah kebingungan dan kecemasan. Nah, apa ada nih dari kita yang merasa terjebak di tengah perjalanan hidup dan belum tahu arah yang jelas? Jika iya, mungkin saat ini sedang mengalami yang namanya quarter life crisis. Sebuah fase transisi yang penuh tantangan dan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Oke, jangan di-skip kalau kalian pengen tahu apa saja tanda-tanda, penyebab, dan bagaimana solusi ketika terjadi quarter life crisis pada diri sendiri. So, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Let's go! Mengutip dari salah satu buku yang berjudul Quarter Life Crisis, ketika hidupmu berada di persimpangan yang ditulis oleh Gerhana Nurhayati Putri, Quarter Life Crisis adalah seperti namanya, krisis seperempat abad yang dialami oleh dewasa muda usia 20-an. Atau di mana seseorang sudah selesai masa remajanya dan akan menuju dewasa. Pada masa transisi ini, kamu dianggap sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri dengan pilihan hidupmu. Orang-orang di luar sana banyak yang memberikan tuntutan terhadapmu. Kenyataannya, kamu belum sedewasa itu. Bahkan emosi dan finansialmu masih belum stabil. Nah, kenapa ya disebut krisis? Sebab pada masa ini kamu masih berada dalam keadaan yang belum siap, tapi disuguhi dengan banyak tuntutan dan pilihan yang memunculkan rasa bingung, ragu, cemas terhadap hidup dan masa depanmu. Rasa takut akan kegagalan juga sangat tinggi. Biasanya di masa ini kamu juga akan menemukan banyak perubahan dalam hidupmu. Mulai dari status awal sebagai anak sekolahan hingga sekarang berubah status jadi orang dewasa serta bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, sudah mulai berhenti dikasih uang jajan, mulai sering berpikir untuk masa depan dan lain sebagainya. Nah, ternyata realita dunia ini memang kejam dan tidak seindah ekspektasi kita. Jika kamu terlalu terbelenggu dengan rasa cemas dan takut gagal, bisa-bisa jadi stres. Memang tidak semua dewasa muda mengalami ini, tapi tidak ada salahnya kan kamu berhati-hati untuk tidak hanyut ke dalam quarter life crisis. Lantas, apa saja tanda-tanda ketika mengalami quarter life crisis? Jadi yang pertama, kebingungan identitas, yakni ketidakpastian tentang siapa diri kita dan tujuan hidup. Nah, ini tuh seringkali diiringi dengan perasaan kehilangan arah. Kita itu udah dibingung tentang sebenarnya apa sih yang kita mau dibawa ke arah mana hidup kita, benar atau tidak langkah yang kita ambil. Yang kedua, perasaan tidak memadai. Kita merasa tidak cukup baik atau gagal ketika diri kita membandingkan dengan standar sosial atau pencapaian orang lain. Aduh, ini berat banget ya ketika diri kita membandingkan pencapaian orang lain. Merasa diri ini tidak layak, merasa selalu diri ini di bawah dari standar sosial atau pencapaian orang. Padahal standar itu nggak ada. Pikiran dan lingkungan sosial yang mendoktrin itu ada. Nah, hal seperti inilah yang membuat kita makin cemas dan bingung karena kita terus-terusan membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Yang ketiga yakni kewalahan oleh tanggung jawab, yakni rasa tertekan di diri sendiri karena banyaknya tanggung jawab yang datang dengan usia dewasa. Misal, masalah keuangan. Kita ngerasa kalau kita itu harus mandiri, kudu iso membeli kebutuhan dewe. Semua harus terpenuhi dengan kerja keras kita. Nah, belum lagi kita kepikiran masalah pekerjaan. Cari pekerjaan sekarang itu nggak mudah dan banyak pesaing. Jadi,
kita kepikiran, oh nanti dapat pekerjaan yang baik gak ya? Gimana kalau nanti gak dapat pekerjaan yang baik? Yang keempat, krisis karir. Rasa ketidakpuasan atau keraguan tentang pilihan karir dan masa depan. Merasa kita itu belum puas dengan karir yang kita capai. Bahkan, kita merasa kosong dengan pekerjaan yang sudah kita jalani. Alhasil, kita itu tidak bahagia. Yang kelima, kehilangan motivasi atau semangat. Merasa kehilangan minat atau motivasi terhadap aktivitas atau tujuan yang sebelumnya dianggap penting. Wah, kita kehilangan motivasi dan semangat. Coba aja deh kita flashback apa yang dulu kita harapkan dan apa yang kita kejar. Sudah sejauh ini loh prosesnya. Dengan kita mengingat, kita akan lebih semangat lagi untuk melanjutkan apa yang ingin kita harapkan. Pada intinya, temukan motivasi dan semangat versi terbaik kalian. Nah, itulah beberapa tanda-tanda ketika kita mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tekanan karir. Kepastian karir, rasa tidak puas atau kebingungan mengenai pilihan karir dan kekhawatiran tentang apakah karir yang saat ini kita ambil sudah tepat. Belum lagi ambisi dan harapan. Tekanan untuk segera mencapai kesuksesan profesional atau mengikuti standar yang ditetapkan oleh masyarakat atau keluarga. Apalagi misal kita wis lulus dari salah satu pendidikan, misal sudah lulus yang sekolah, sudah lulus dari SMK, yang kuliah, sudah lulus dari kuliah, pasti banget merasakan mengenai kepikiran karir. Banyak orang yang bilang di lingkungan sekitar kita, oh dia tuh udah lulus kuliah loh, udah lulus dari SMK loh, udah lulus loh dari pendidikannya, masa masih pengangguran? Nah, hal inilah yang membuat kita tertekan dan kepikiran tentunya. Yang kedua, ketidakpastian finansial. Mulai dari masalah keuangan, pengelolaan uang, atau tanggung jawab finansial yang baru. Kebutuhan ekonomi, kita itu mengalami kesulitan dalam mencapai stabilitas finansial atau perasaan tidak memiliki kendali atas situasi keuangan. Yang ketiga yakni tekanan sosial dan ekspektasi. Ada ekspektasi dari masyarakat, dari keluarga, atau diri sendiri untuk mencapai pencapaian tertentu pada usia tertentu. Contoh, sukses dalam berkarir, menikah, atau memiliki stabilitas finansial. Yang keempat yakni kurangnya dukungan. Keterbatasan dukungan emosional atau bimbingan dari orang-orang terdekat. Nah, quarter life crisis ini bisa menjadi momen refleksi yang penting untuk mengevaluasi tujuan hidup dan membuat perubahan yang positif pastinya. Menghadapi perasaan ini dengan dukungan sing tepat, baik dari orang-orang terdekat maupun orang-orang profesional seperti konselor atau psikolog, ini dapat membantu dalam menemukan arah baru dan mengatasi tantangan yang ada. Lantas bagaimana strategi menghadapi quarter life crisis? Dikutip dari Robbins dan Wilner dalam karya mereka tentang krisis usia dewasa awal, strategi menghadapi quarter life crisis. Yang pertama, refleksi diri. Luangkan waktu untuk memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Coba deh kita pertanyakan nilai-nilai, tujuan, dan aspirasi pribadi pada kita sendiri. Kita temukan aktivitas yang memberikan kepuasan dan makna. Contohnya seperti pekerjaan yang bermakna atau hobi yang kita cintai. Jadi hal yang sangat penting, kita harus meluangkan waktu untuk diri sendiri demi kebaikan diri kita sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan realistis. Coba deh kita buat tujuan yang spesifik dan terukur. Pecahkan tujuan besar dan menjadi langkah-langkah kecil dan capai itu satu persatu. Nah, ini dapat membantu mengurangi perasaan kewalahan dan memberikan rasa pencapaian pastinya. Yang ketiga, penerimaan diri. Coba deh
kita berlatih menerima diri sendiri dan situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Kita fokus pada kekuatan dan pencapaian kita dan stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang terakhir yakni pengelolaan stres. Coba deh kita terapkan teknik pengelolaan stres seperti meditasi, olahraga, atau aktivitas relaksasi. Nah, ini tuh bisa membantu menjaga kesehatan mental dan fisik kita tentunya. Nah, itulah tanda-tanda, faktor-faktor, dan strategi ketika kita mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis ini adalah periode transisi yang bisa penuh tantangan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Menghadapi ketidakpastian, tekanan sosial, dan ekspektasi yang tinggi bisa terasa menguras energi. Namun, ini adalah bagian dari proses menemukan jalan hidup yang lebih sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu perasaan krisis dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional, kita bisa mengatasi perasaan ini dengan lebih baik tentunya. Ingatlah bahwa perjalanan setiap orang itu berbeda dan tidak ada jalan yang benar atau salah dalam menemukan keseimbangan dan makna dalam hidup. Ambillah waktu untuk refleksi diri, tetapkan tujuan yang realistis, dan beri diri kita izin untuk membuat kesalahan dan belajar dari pengalaman. Quarter life crisis ini mungkin terasa seperti tantangan yang sangat besar. Tetapi dengan sikap yang positif dan strategi yang tepat, kita bisa mengubahnya menjadi momen transformasi dan peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. So, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tunggu video-video selanjutnya. See you and bye-bye!